Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Farhani dengan NIM 1802316. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau biasa disingkat dengan STM. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai model pembelajaran STM, di antaranya menurut Pujiadi pada tahun 2010, yaitu pembelajaran yang mengaitkan antara sains dan teknologi serta manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya, menurut Galib dalam Gita tahun 2010, STM ini merupakan terjemahan dari Science Technology Society atau STS yang merupakan suatu usaha untuk menyajikan sains dan teknologi dalam konteks pengalaman dan kehidupan manusia sehari-hari dengan fokus isu atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki komponen sains dan teknologi. Sedangkan menurut National Science Teacher Association atau NSTA pada tahun 1990 mengungkapkan STM sebagai the teaching and learning of science in the context of human experience. Atau STM ini dipandang sebagai proses pembelajaran yang senantiasa sesuai dengan konteks pengalaman manusia. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk meningkatkan kreativitas, sikap ilmiah, penggunaan konsep dan proses sains dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STM yakni pembelajaran yang menyajikan sains dari permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan teknologi guna menyelesaikan masalahnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Erni Marito Sirait dengan NIM 1801572. Saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan tentang karakteristik model pembelajaran sains teknologi masyarakat ataupun STM. Karakteristik pendekatan sains teknologi masyarakat memiliki beberapa nilai tambah, baik yang merupakan sasaran utama maupun yang berbentuk dampak pengiring. Ini menurut Ashari pada tahun 2006. Nilai tambah yang merupakan sasaran utama antara lain, yang pertama itu, melalui pendekatan sains teknologi masyarakat dapat membuat pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Wawasan siswa tentang peranan sains dalam kehidupan nyata. Jadi di sini siswa lebih gampang memahami pembelajaran dengan adanya model pembelajaran sains teknologi masyarakat karena benar-benar mereka lakukan dan mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ternyata benar sains ini terlaksanakan, teraplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bergabung dengan teknologi-teknologi yang mereka gunakan seperti itu. Yang kedua, sains teknologi masyarakat dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan konsep, kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul. Jadi di sini siswa lebih diajak untuk terampil, untuk kreatif gitu. Jadi menggunakan sains teknologi masyarakat ini siswa lebih diajak untuk menjadi orang yang menggunakan konsep-konsep dalam melakukan aktivitas gitu kan. Jadi dalam menciptakan segala sesuatu itu mereka menggunakan konsep dan juga menggunakan kreativitas serta keterampilan yang mereka miliki, seperti itu. Selanjutnya itu ada karakteristik pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM ada 8. Yang pertama itu ada pembelajaran sains teknologi masyarakat bersumber dari pandangan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Nah, yang pertama itu maksudnya itu untuk memperoleh informasi, siswa belajar melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun, seperti eksperimen dan juga lain-lain, sehingga konsep akan lebih mudah dipahami siswa. Nah, salah satunya itu mungkin dalam misalnya contohnya seperti yang kita pernah lakukan, mungkin dalam pembuatan tumbuhan toge seperti itu kan, mereka menggunakan kacang hijau seperti itu. Jadi kan benar-benar mereka melakukannya dengan konsep dan juga
mereka langsung mempraktikannya seperti itu. Yang kedua itu ada 5 tujuan pembelajaran sains teknologi masyarakat. Yang pertama itu melatih siswa untuk menghubungkan antara konsep sains dengan teknologi dan manfaatnya atau dampaknya bagi masyarakat. Yang kedua, memberi contoh-contoh mengenai konsep sains dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang keempat, melatih siswa untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pemahaman atau penguasaan konsep terhadap ilmu sains seperti itu. Kemudian, karakteristik yang ketiga itu terdapat 2 asesmen pada kegiatan menerapkan model pembelajaran sistem sains teknologi masyarakat ataupun STM dalam pembelajaran, yakni asesmen hasil dan asesmen proses. Nah, secara umum mereka itu kita mendapatkan asesmen hasil itu dilihat untuk mengukur ranah kognitifnya, sedangkan asesmen proses itu untuk mengukur ranah afektif psikomotor dari siswa kita. Pembelajaran STM tersebut dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan siswa berupa konsep-konsep sains. Bagaimana cara mengembangkan keterampilan proses yang mengarahkan siswa untuk mengaplikasikan secara kreatif mengenai konsep-konsep yang sudah dipelajari dan mengembangkan sikap afektif siswa yang berupa kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai setiap dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi. Kemudian, bagaimana kepedulian siswa terhadap masyarakat dan mencintai lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian dari lingkungan di sekitar mereka. Nah, selanjutnya yang keempat ada pembelajaran sains teknologi masyarakat terdiri dari 5 sintak. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi inisiasi, ataupun invitasi, ataupun apersepsi, dan juga eksplorasi, seperti itu. Yang kedua, ada pembentukan konsep. Yang ketiga, ada aplikasi konsep. Yang keempat, ada pemantapan konsep. Yang kelima, ada evaluasi. Selanjutnya, karakteristik yang kelima, dalam pembelajaran di kelas tentu tidak lepas dari interaksi guru dan siswa. Nah, dalam pembelajaran di kelas ini, mengapa tidak lepas dari interaksi guru dan siswa? Karena di dalam kelas hanya ada guru dan siswa, seperti itu kan. Jadi sistem sosial pembelajaran sains teknologi masyarakat ini menggambarkan bentuk kerjasama ataupun peran guru dan siswa ketika pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang keenam ada prinsip reaksi mengandung makna bagaimana cara guru untuk memberikan reaksi ataupun respon berupa tanggapan untuk menilai keterampilan proses peserta didik. Nah, prinsip ini jadi prinsip reaksi ini mengandung makna bagaimana cara guru untuk memberikan reaksi ataupun respon berupa tanggapan. Jadi ketika guru memberikan pendapat seperti itu ataupun tanggapan, mungkin siswa menanggapinya kembali. Jadi mereka melakukan stimulus respon seperti itu. Selanjutnya karakteristik yang ketujuh itu, setiap model pembelajaran tentu memerlukan sistem pendukung untuk mendukung keterlaksanakannya penerapan sistem sains teknologi masyarakat ataupun STM. Nah, di sini maksudnya sistem pendukung pembelajarannya itu dengan model STM meliputi sarana dan prasarana, alat dan bahan pembelajaran dan juga bagaimana kesiapan guru dalam mengajar dan kesiapan siswa dalam belajar. Jadi alat-alat pembelajaran yang disediakan sekolah juga harus lengkap dan juga kesiapan guru dalam memberikan pembelajaran juga harus matang seperti itu. Selain dari guru, siswa juga harus siap dong menerima pembelajaran agar pembelajarannya berlangsung dengan baik dan menghasilkan juga ilmu yang berguna seperti itu. Selanjutnya, karakteristik yang kedelapan, penerapan model pembelajaran bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dampak dari penerapan model pembelajaran ialah meningkatnya hasil belajar peserta didik. Nah, kenapa harus meningkatkan hasil belajar peserta didik? Jadi kan tujuan guru juga memberikan ilmu itu untuk menambah pengetahuan dari siswa-siswanya. Jadi kita harus meningkatkan benar-benar bagaimana
hasil dari pembelajaran yang kita berikan kepada siswa kita. Jadi dampak dari penerapan model pembelajaran ini, kita itu menggunakan dan harus mengembangkan dari ranah yang pertama itu ranah kognitifnya, yaitu penguasaan konsep dasar, fakta, dan generalisasi. Yang kedua itu ada ranah keterampilan. Di sini ranah keterampilannya itu penggunaan proses ilmiah tentang cara-cara dalam memperoleh konsep dan bidang ilmu tertentu, seperti itu. Yang ketiga itu ranah kreativitas. Nah, di sini mencakup 5 perilaku siswa. Yang pertama, kelancarannya. Nah, di sini kelancaran maksudnya kemampuan siswa dalam menunjukkan banyak ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi kan siswa diajak untuk berpikir ya. Seperti itu. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Di sini kreativitas dari siswa mampu menghasilkan ide yang luar biasa. Yang ketiga, originalitas. Di sini gagasan idenya hendaknya merupakan hasil pemikiran mereka sendiri tanpa melakukan plagiarisme seperti itu. Sehingga ide tersebut memiliki kekhasan yang tertentu dan memiliki kekhasan tersendiri seperti itu. Yang keempat ada elaborasi. Nah, agar siswa mampu menerapkan ide-ide secara rinci, jadi mereka perlu melakukan elaborasi seperti itu. Yang kelima ada sensitivitas. Di sini artinya peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ranah aplikasi, yaitu menggunakan konsep-konsep yang sudah dipelajari ke dalam situasi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ranah afektifnya ataupun sikapnya, yaitu mencakup menyadari kekuasaan Tuhan, menghargai hasil temuan para ilmuwan dan penemu produk teknologi, kemudian menyadari terhadap dampak negatif teknologi, kemudian peduli terhadap masyarakat dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Terakhir itu ada ranah tindakan nyata, yaitu cenderung untuk ikut melaksanakan tindakan nyata ketika terjadi suatu masalah dalam lingkungan. Jadi kita benar-benar harus menjadi siswa, menghasilkan siswa yang benar-benar berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan mereka dapat menjadi contoh dengan menggunakan segala teknologi secara khusus dalam pembelajaran sains seperti itu. Jadi mereka benar-benar tahu dan paham apa saja pembelajaran yang ada di dalam kehidupan nyata dan juga menghargai dari penemuan-penemuan dari para ilmuwan seperti itu. Nah, sekian pematerian dari saya. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Nur Ramadhania dengan NIM 1806831. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan atau kelebihan dari model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Keunggulan atau kelebihan dari model pembelajaran STM ini ada 5. Yang pertama, siswa dapat mengkaji serta menganalisa karena materi ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari di kehidupan siswa. Yang kedua, siswa memiliki keberanian untuk berpendapat karena di samping mengembangkan aspek kognitif, keterampilan intelektual, pembelajaran STM juga mengembangkan keterampilan emosional serta keterampilan spiritual. Yang ketiga, mendorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Lalu yang keempat ada siswa mampu meningkatkan hasil belajar. Di dalam penggunaan model STM dapat mengangkat kelompok prestasi rendah menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir atau yang kelima, ada siswa mampu mengembangkan keterampilan kesadaran bekerja sama serta memahami hak dan kewajibannya. Karena pembelajaran ini bersifat visual atau nyata sehingga siswa lebih memahami konteks tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saidah Fakhrunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Fakhrunisa dengan NIM 1806931, pemateri keempat yang akan memaparkan materi tentang kelemahan model pembelajaran STM.
Menurut Najas, pada tahun 2016, kelemahan dari model pembelajaran STM ada 3. Yang pertama, membutuhkan waktu relatif lama untuk melakukannya. Nah, seperti yang telah kita ketahui, model pembelajaran STM adalah model yang menggunakan sebuah ide yang sedang terjadi di masyarakat sebagai topik pembahasannya. Nah, di dalam pelaksanaannya, model ini terdapat topik, penyebab masalah, pemecahan masalah, dan solusi yang harus diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada pelaksanaannya, model pembelajaran ini perlu waktu yang agak lama untuk menyelesaikannya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebelum proses belajar mengajar harus dibuat pembagian waktu secermat mungkin agar waktu tidak habis untuk mengajar satu konsep atau satu topik pembelajaran saja. Nah, yang kedua, jumlah siswa di dalam kelas relatif sedikit karena setiap siswa harus mendapatkan perhatian yang penuh dari guru. Nah, pada model pembelajaran ini, setiap siswa diharuskan untuk belajar berkelompok dan memecahkan masalah yang nyata yang sedang terjadi pada masyarakat. Sehingga harus mendapat bimbingan dari guru. Jika di dalam kelas siswa terlalu banyak, maka guru tidak bisa memperhatikannya satu persatu. Dan siswa tidak dijamin mencapai tujuan pembelajaran seperti apa yang telah ditargetkan pada tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, kurangnya bahan yang dimiliki oleh guru. Nah, sebelum guru menerapkan model STM ini, seharusnya guru lebih mempersiapkan diri dengan cara menambah wawasan, baik dengan membaca buku ataupun bertanya kepada narasumber secara langsung, sehingga saat proses pembelajaran dapat belajar dengan baik dan lancar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Faris Nur Isna Adi Negoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nur Isna Adi Negoro dengan NIM 1807122. Di sini saya pemateri terakhir yang akan memaparkan langkah-langkah model pembelajaran STM. Nah, di sini itu ada langkah-langkah pembelajaran STM menurut Poeji, yaitu ada 5 tahap. Pertama ada tahap pendahuluan. Pada tahap ini, mula-mula guru mengungkapkan isu atau masalah aktual yang ada di masyarakat dan dapat diamati oleh siswa. Nah, isu atau masalah itu dapat digali dan pendapat siswa dikaitkan dengan konsep-konsep yang akan dibahas. Nah, yang kedua itu tahap pembentukan atau pengembangan konsep. Pada tahap ini, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran tertentu yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan pedagogi, materi, subjek, dan pelajaran. Pedagogi di sini berarti ilmu dan seni mengajar. Nah, pada tahap ini dapat disebut dengan tahap pemantapan konsep. Dan menurut paham konstruktivisme, diharapkan siswa dapat mengonstruksi sendiri pengetahuannya melalui observasi, eksperimen, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, tahap ketiga ini yaitu tahap aplikasi dalam kehidupan. Pada tahap ini, konsep yang telah dipahami siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menganalisis isu-isu yang ada di masyarakat yang dilontarkan pada awal pembelajaran. Nah, tahap ini dapat dilakukan sebagai tahap aplikasi konsep untuk menganalisis fenomena atau tahap penyesuaian masalah. Nah, yang keempat ada tahap pemantapan konsep. Pada tahap ini, guru memberikan pemantapan konsep agar tidak terjadi miskonsepsi pada siswa. Nah, diharapkan agar pada tahap ini siswa mengalami miskonsepsi dan dapat mengkonstruksi konsep yang salah. Nah, yang terakhir yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini terdapat 6 ranah penilaian yang terdapat dalam model STM ini. Yang pertama yaitu konsep, fakta, generalisasi,
diambil dari bidang ilmu tertentu. Yang kedua, proses diartikan bagaimana sebuah proses memperoleh konsep. Yang ketiga yaitu kreativitas. Yang keempat, aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, sikap dalam hal ini mencakup menyadari kebesaran Tuhan, menghargai hasil penemuan para ilmuwan dan penemu produk teknologi. Dan yang terakhir yaitu ada keterkaitan yang merupakan kecenderungan untuk ikut melaksanakan tindakan nyata apabila terjadi sesuatu dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran STM menurut Yeager. Yang pertama yaitu ada tahap invitasi. Pada tahap ini, siswa didorong untuk menggunakan pengetahuan awal tentang konsep yang akan dibahas. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat problematik tentang fenomena alam yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan mengaitkan konsep-konsep yang akan dibahas. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media cetak dan media elektronik. Untuk siswanya diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. Nah, yang kedua ada tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengamatan, pengorganisasian, penginterpretasian data, suatu kegiatan yang telah dirancang guru. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan berupa mengemukakan pendapat, mendiskusikan pemecahan masalah, mencari informasi, studi pustaka, bereksperimen, mengobservasi fenomena khusus, atau mendesain karya atau model. Nah, tahap ini siswa melakukan secara berkelompok atau individu. Nah, yang ketiga ada tahap penjelasan dan solusi atau eksplanasi. Pada tahap penjelasan dan solusi ini, siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan oleh guru. Nah, siswa juga menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan kesimpulan. Nah, yang terakhir ada tahap pengambilan tindakan. Pada tahap ini, siswa dapat membuat sendiri kesimpulan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, yaitu contohnya dapat dengan membuat produk. Nah, siswa di sini juga menggunakan berbagai informasi, gagasan, dan pernyataan lanjutan, seperti mengajukan saran, baik individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.